Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Berjumpa lagi dengan saya Fani Melina, guru SDN Kalibanteng Kidul 01, yang saat ini merupakan salah satu calon guru penggerak angkatan 11 Kota Semarang. Namun kali ini saya tidak sendiri. Kali ini saya ditemani oleh Ibu Safira yang merupakan guru kelas 5 di SDN Kalibanteng Kidul 01. Selamat siang Bu Safira. Selamat siang Bu Feni. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Bu Safira? Alhamdulillah sehat. Iya, alhamdulillah sehat ya Bu ya. Nah Bu Safira, hari ini nanti kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya Bu ya, dimana ini nanti kita akan sama-sama membahas tentang rencana untuk pembelajaran yang nanti akan Bu Safira terapkan di kelasnya Bu Safira. Dan saya nanti akan melakukan supervisi ya Bu ya, ataupun pengamatan di kelasnya Bu Safira. Adapun tujuan dilakukannya supervisi ini yaitu untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya pembelajaran yang akan dilakukan Bu Safira di kelas, dan juga mengapa kita melakukan pra-observasi ini, di mana nanti ini menjadi sebagai langkah awal sebelum nanti ada pembelajaran supaya Bu Safira lebih siap dan juga percaya diri ketika melakukan pembelajaran supaya bisa menghasilkan pembelajaran yang benar-benar terbaik untuk muridnya. Namun kali ini nanti saya ada beberapa pertanyaan Bu Safira terkait dengan pembelajaran. Untuk yang pertama Bu Safira, yaitu tujuan pembelajaran. Apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran? Untuk tujuan pembelajarannya nanti insya Allah saya akan ambil materi bab kedua, yaitu tentang rantai makanan. Yaitu tujuan pembelajarannya peserta didik mampu menganalisa hubungan antar makhluk hidup yang berkaitan dengan makanan maupun peranannya dalam rantai makanan, dan juga nanti siswa dapat membuat diorama tentang suatu rantai makanan. Oke, baik Bu Safira. Jadi tujuan pembelajarannya nanti peserta didik itu mampu menganalisa ya Bu ya, hubungan antar makhluk hidup dalam rantai makanan dan juga peran-perannya ya Bu ya. Kemudian juga peserta didik nanti dapat membuat sebuah diorama ya Bu ya. Baik Bu Safira. Kemudian bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran ini? Untuk area pengembangannya nanti ada dua, yaitu aspek pengetahuan maupun aspek keterampilan. Untuk aspek pengetahuan sendiri, nanti setiap siswa diharapkan mampu menganalisa hubungan antar makhluk hidup yang berkaitan dengan makanan maupun peranannya dalam suatu rantai makanan. Dan juga untuk aspek keterampilannya, nanti setiap siswa dalam kelompok dapat membuat suatu diorama rantai makanan. Mungkin nanti saya akan memberikan beberapa tentang rantai makanan dari berbagai macam ekosistem. Baik Bu Safira, jadi di sini yang ingin dikembangkan adalah aspek pengetahuan dan juga keterampilan ya Bu Fira ya. Di mana aspek pengetahuan tadi peserta didik mampu menganalisa tadi hubungan makhluk hidup dalam peranannya juga di dalam ekosistem. Kemudian juga di aspek keterampilan nanti peserta didik mampu membuat diorama rantai makanan dengan berbagai ekosistem. Gitu ya Bu Fira ya. Baik Bu. Baik Bu Fira, untuk selanjutnya Bu Fira, bagaimana Bu Fira rancangan yang akan diterapkan di kelas Ibu, mungkin terkait dengan strategi pembelajarannya, model dan juga metodenya Bu? Untuk strategi yang saya gunakan nanti adalah pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan kesiapan belajar siswa, yang nantinya juga saya akan integrasikan dengan pembelajaran sosial emosional maupun ditambah dengan diferensiasi konten, di mana nanti anak-anak saya akan buat menjadi beberapa kelompok yang saya akan sesuaikan dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswa. Dan untuk model pembelajarannya saya akan mengambil project based learning, dan juga untuk metodenya saya akan gunakan tentang metode tanya jawab, diskusi maupun penugasan. Baik Bu Fira, jadi di sini Bu Fira nanti akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Tadi ada diferensiasi konten, kemudian juga ada diferensiasi prosesnya tadi ya Bu, dari kesiapan belajar. Kemudian tadi model pembelajaran juga PJBL ya Bu ya, project based learning, menarik sekali ya Bu ya. Nanti
berarti siswa membuat sebuah project ya Bu ya. Iya. Dan juga metodenya tadi ada diskusi, tanya jawab dan juga penugasan. Oke, luar biasa Bu Fira. Untuk selanjutnya Bu Fira, terkait dengan media pembelajaran Ibu. Bagaimana dengan media pembelajaran yang akan digunakan di kelas? Untuk media pembelajarannya nanti saya akan gunakan menampilkan video, kemudian ada juga teks bacaan yang berupa flipboard, dan juga salah satu diorama rantai makanan yang sudah saya buat sebelumnya. Oke Bu, jadi ada video, kemudian teks bacaan dalam bentuk flipbook ya Bu ya, dan juga diorama ya Bu ya. Ya, salah satu diorama rantai makanan yang sudah saya rancang sebelumnya. Oke, jadi ini juga memfasilitasi beberapa anak ya Bu ya, terkait dengan gaya belajarnya juga ya Bu Fira ya. Iya. Ya, hebat Bu Fira, luar biasa. Selanjutnya Bu Fira, kira-kira Bu, kapan Ibu akan melaksanakan pembelajaran ini? Untuk pelaksanaannya, insya Allah di hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2024, pukul 08.00 pagi. Jadi itu setelah melaksanakan kegiatan pembiasaan. Oke Bu, jadi rencananya nanti di hari Rabu ya Bu, hari Rabu 9 Oktober 2024 sekitar jam 8 itu ya setelah pembiasaan. Baik Bu Safira, nanti di jam tersebut nanti saya akan datang di kelas Bu Safira untuk melakukan supervisi kelas, untuk melihat dan juga mencatat apa saja yang terjadi nanti di dalam kelas. Nah, dan nanti setelah kita melakukan observasi itu, kita juga akan melakukan wawancara lagi Bu di kegiatan pasca observasi yang nantinya tentu juga didampingi oleh pengajar praktik saya Bu. Kira-kira Bu Fira, apa yang didapatkan dari percakapan kita hari ini Bu? Saya bisa mendapatkan gambaran untuk kesiapan nantinya saya dalam mengajar, khususnya di pembelajaran rantai makanan, terkait dengan strateginya, terkait dengan metode maupun model pembelajaran, dan juga bahan ajar yang sudah harus saya persiapkan dari mulai sekarang. Oke, jadi punya gambaran ya Bu ya untuk mempersiapkan pembelajaran esok terkait medianya, bahkan strategi dan metode pengajarnya. Ya, luar biasa sekali Bu Fira. Terima kasih sebelumnya Bu Fira, semangat dan sukses selalu. Semoga rencana ini bisa berjalan dengan lancar dan besok bisa memaksimalkan pembelajaran yang ada di kelas ya Bu Fira. Terima kasih Bu Feni. Demikianlah percakapan kita hari ini pada tahap pra-observasi. Kita akan bertemu kembali pada saat kegiatan observasi kelas dan juga kegiatan percakapan di pasca observasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Tetap semangat, pasti bisa. Yes. Apa kabar kalian? Baik, sehat. Yes. Kamu afirmasi. Aku kuat, aku sehat, bersemangat. Aku kuat, aku sehat, bersemangat. Selalu rajin belajar agar bertambah ilmu. Aku kuat, aku sehat, bersemangat. Let's go! Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, minta tolong anak-anak dicek dulu sekitar kalian masihkah ada sampah-sampah yang berserakan atau meja kursi yang belum rapi. Minta tolong meja yang belum rapi bisa dirapikan terlebih dahulu, kursi-kursi yang belum rapi bisa dirapikan, dan sampah-sampahnya bisa dibuang terlebih dahulu. Sudah siap? Jika sudah siap, bisa minta tolong beliau satu anak yang berdoa di doa pada pagi hari, silakan memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim.
masuk semua? Jumlah totalnya ada berapa siswa? Alhamdulillah sudah lengkap semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Sebelum kita mulai untuk pembelajaran juga pada pagi hari ini, minta tolong anak-anak semuanya sekarang berdiri. Kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu ya. Lagu nasional yaitu lagu Garuda Pancasila untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kita terhadap bangsa kita yaitu Indonesia. Yuk berdiri. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur senenang, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sabira akan menyanyi. Setelah ini Bu Sabira akan menyanyikan sebuah lagu. Minta tolong anak-anak diperhatikan. Mungkin kalian sudah tidak asing lagi dengan lagu masa kecil kalian. Dan nanti Bu Sabira akan tunjuk salah satu anak atau ada anak yang berani untuk mengacungkan tangannya yang menanggapi dari lagu yang Bu Sabira sudah sampaikan. Lagunya seperti ini. Kalau yang bisa, lagunya bisa ikut nyanyi bareng ya. Cicak, cicak, Diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Kalau dari lagu cicak-cicak itu tadi, isinya itu tentang apa ya lagunya ya? Kira coba. Iya, tentang apa? Tentang apa lagunya? Nyamuk dihabis itu bagaimana? Oh, nyamuk dimakan sama cicak. Ada tanggapan lain? Isi lagu tersebut? Selain nyamuk dimakan sama cicak, berarti kalau misalnya nyamuk makan cicak, cicaknya mendapatkan energi dari mana? Dari nyamuk. Nah, kalau apa namanya kita coba memikirkan diri kita sendiri, kalau misalnya cicak dapat energi dari nyamuk, lalu manusia dapat energi dari mana ya? Semisal, coba Mas Azhar, pagi-pagi sebelum makan apa sarapannya? Sarapan nugget. Nuggetnya nugget apa? Dan nuggetnya nugget ayam, atau nugget sapi, atau nugget yang lain? Nugget ayam. Terus Azhar makan ayam. Terus kalau Azhar mendapatkan energi dari ayam, itu jadi nugget ya, sudah diolah jadi nugget. Lalu ayam itu dapat energi dari mana? Dari makanannya ayam apa berarti? Beras. Katul, apalagi? Jagung, terus apalagi? Cacing, bisa yang lain. Oh, ikan. Iya, tapi habis itu kalau ayamnya lampirnya dipel lagi nggak? Udah. Selain itu. Cacing kurang lebih seperti tadi ya, ada beras, ada biji-bijian, ada katul, ada jagung, ada cacing. Nah, banyak kan jadi dari tanaman. Lalu tanaman itu mendapatkan energi dari mana? Saya tahu. Coba yang keras, nggak tinggi. Tanaman dari mana dapat energinya? Betul. Mbak Nawi dan Mbak Betis bilang, makane tumbuhan itu menghasilkan makanannya sendiri. Dan dari mana dia bisa menghasilkan makanan? Siapa tahu pelajaran kelas sebelumnya? Aku dari mana tanaman kok bisa? Fotosintesis. Iya, fotosintesis. Betul. Apa itu proses fotosintesis? Siapa tahu? Apa itu proses fotosintesis? Ada yang berani untuk jawab? Coba aja, tidak apa-apa. Kata dia.
makanan. Siapa yang masak? Ibu? Oh bukan, siapa? Ibu. Biasanya masaknya di mana? Bagian apanya? Daunnya. Daun itu ada zat yang namanya zat apa? Klorofil, untuk membantu tubuh itu bisa memasak makanannya sendiri. Oke, bagus. Nah, dari situ, hari ini kita akan belajar ya. Kita ada proses dari makan dan dimakan untuk bisa mendapatkan apa? Energi. Nah, sekali hari ini kita akan belajar tentang rantai makanan ya, dan peranan makhluk hidup yang berhubungan dengan makanan itu sendiri ya. Jadi tujuan belajar hari ini kita akan mengetahui hubungan antar makhluk hidup yang berkaitan dengan makanan dalam bentuk rantai makanan dan peranannya dalam setiap rantai makanan itu sendiri. Nah, sebelum bisa menampilkan video pembelajarannya, maka kita akan memberikan soal pretest atau soal sebelum pembelajaran. Saya mengecek kesiapan belajar kalian, kesiapan pemahaman kalian sampai sejauh mana. Ya, siapkan alat tulisnya. Bisa akan bagikan setiap kelompoknya. Anak mendapatkan 1 lembar pretest. Silakan diberi nama panggilan saja, tidak apa-apa. Dan dikerjakan sesuai dengan kemampuan dan pemahaman anak-anak sebelumnya. Ya. Oh ya, sudah semua. Yang belum kasih nama panggilan saja. Waktunya tidak lama ya, 5 menit cukup ya. Oke, siap.
sebuah video untuk mempersiapkan untuk pembelajaran nanti. Kalau kita perhatikan ya. Perhatikan rantai makanan berikut ini ya, anak-anak bisa menyimak tulisannya karena suaranya nggak terlalu kedengeran ya. Akan aku selamatkan dia. Lalu bagaimana dengan nasib laba-laba? Nanti gara-gara kamu laba-laba jadi kelaparan. Jadi ini si anak ini lihat apa? Seekor belalang mau dimakan sama laba-laba. Tapi belalangnya itu belalangnya kecil ya, nggak mungkin belalangnya besar. Menyesuaikan dengan ukuran laba-labanya. Semua makhluk hidup membutuhkan energi untuk tetap hidup. Oleh karena itu kita membutuhkan makanan. Tanpa makanan manusia tidak akan mendapatkan energi untuk beraktivitas. Manusia mendapatkan makanan dengan mengolah bahan-bahan makanan yang ada di alam. Lalu bagaimana dengan hewan maupun tumbuhan sekitar kita? Bagaimana mereka bisa mendapatkan sumber energi? Ya, yang sudah kita pelajari tadi, kalau manusia mendapatkan makanan dari hewan atau tumbuhan yang bisa kita olah sendiri. Nah, jika ada urut-urutan dari sayuran dimakan sama belalang, belalang dimakan sama apa? Laba-laba. Siapa yang tahu kira-kira urutan keempat ini apa ya? Apa Mas Niki? Mata. Belum? Mata. Yang lainnya? Ular. Yang lainnya? Belum? Apa? Elang. Yang lainnya? Apakah laba-laba dimakan sama kata? Apakah laba-laba dimakan sama elang? Atau dimakan sama ular? Ini bisa kita jawab setelah kita selesai mempelajari materi rantai makanan. Ini ya nak, pada rantai makanan jalur itu dimulai dari yang namanya jalur produsen. Apa itu produsen? Siapa yang tahu produsen? Produsen? Iya, produsen itu yang bisa menghasilkan makanannya sendiri. Yaitu siapa? Tumbuhan. Lagi siapa? Sisa sayuran adalah tumbuhan. Yang disebut produsen karena bisa memproduksi makanannya sendiri melalui apa tadi Mas Adi? Fotosintesis. Nah, untuk melakukan ini tubuh membutuhkan apa? Cahaya matahari. Dan hewan maupun manusia itu disebut dengan konsumennya, yaitu yang mengkonsumsi atau memakannya. Karena mereka mengkonsumsi makhluk hidup lainnya untuk mendapatkan energi. Pada rantai makanan, konsumen dibagi menjadi beberapa tingkatan. Tingkatan yang pertama yaitu adalah kelompok hewan yang memakan tumbuhan atau bisa disebut dengan konsumen tingkat 1. Apa namanya? Tergolong konsumen ini adalah hewan herbivora atau hewan omnivora. Contohnya hewan herbivora apa? Yang makan tumbuhan atau rumput. Belalang, sapi, domba, kuda, bagus, sapi, kucing, ya bisa. Kemudian masuk konsumen tingkat 2. Kelompok hewan yang memakan konsumen tingkat 1. Biasanya dia tergolong hewan karnivora atau makan daging atau makan hewan lainnya. Nah, seperti itu ya. Atau bahkan omnivora juga bisa menjadi konsumen tingkat 2, makan segala. Betul. Kemudian konsumen tingkat 3 merupakan kelompok hewan yang memakan konsumen tingkat 2. Sama dengan sebelumnya, konsumen tingkat 3 itu juga
sebuah rantai makanan. Nah, namanya adalah rantai makanan. Proses makan dan dimakan antar makhluk hidup untuk bisa mendapatkan apa? Energi. Dari mulai rumput, tumbuhan ini tadi berperan jadi apa? Jadi produsen. Mas Razan, rumput berperan jadi apa? Mas Razan boleh menghadap ke sini dulu, nggak apa-apa. Kemudian dimakan sama apa ini? Kelinci. Konsumen tingkat berapa berarti kelinci? Kemudian kelinci dimakan sama? Konsumen tingkat berapa ini? Ada yang tahu apa yang terjadi dengan elang setelahnya? Uraikan. Kenapa kok dia diuraikan? Karena dia konsumen tingkat nggak ada yang bisa makan elang lagi memangnya. Tapi ketika dia punah itu berapa lama? Jadi sampai dia punah sendiri atau saat dia menyerang apa? Menyerang musuh. Coba kita lihat apakah benar dia akan diuraikan atau tidak. Nah, lalu bagaimana ini ada pertanyaannya ya dengan elang? Siapa yang memakannya? Oh, coba paling akhir bisa disebut juga sebagai puncak atau konsumen puncak pada rantai makanan. Bagian tersebut bisa diisi dengan hewan karnivora atau omnivora. Berarti elang sebagai apa tadi? Karnivora atau omnivora? Karnivora, karena dia makan daging, makan seluruh tadi. Biasanya hewan ini tidak diburu oleh hewan lainnya lagi. Sudah termasuk konsumen yang dianggap paling besar, paling susah untuk dimangsa oleh hewan yang lainnya. Sehingga mereka umumnya akan mati karena waktu, karena usia, atau saat mereka berperang atau berburu makanan, atau bahkan saat mereka mati diburu oleh manusia. Nah, ketika dia sudah mati, dia akan membusuk sendiri yang diuraikan oleh yang namanya dekomposer atau pengurai, ya, bakteri atau jamur yang bisa merupakan menjadi dekomposer. Dan hasil penguraian ini bercampur dengan tanah lalu membentuk humus. Jadi dia akan menjadi tanah lagi yang mengandung humus yang itu sangat dibutuhkan oleh tumbuhan, jadi seperti pupuk alaminya dari tumbuhan itu sendiri. Nah, keberadaan dekomposer membantu mendaur ulang proses rantai makanan agar kembali jadi tumbuhan lagi, dimakan kelinci lagi, dimakan elang lagi, elang punah, kemudian diuraikan lagi, dan begitu seterusnya. Dia akan selalu berputar menjadi rantai makanan yang saling berkaitan. Nah, ini salah satu contoh lainnya. Ada yang tahu kira-kira ini proses makan dan dimakan di daerah mana? Namanya ekosistem ya, kita sebut dengan ekosistem laut atau lingkungan laut. Mulai dari makan lautnya, ya, dia bisa menghasilkan makanannya sendiri. Dimakan sama apa? Orang itu hewan lautnya. Kemudian dimakan sama apa? Hewan kecil yang ada di laut atau ikan kecil-kecil. Kemudian ikan kecil-kecil ini bisa dimangsa juga oleh burung pelikan. Burung pelikan dikenal dengan burung pemakan ikan. Dan disimpan di mana? Awalnya di paruhnya, gitu. Jadi paruhnya itu elastis ya, bisa untuk menyimpan ikan. Nah, rantai makanan itu sebenarnya pun juga tidak harus sampai sepanjang itu. Bahkan jika ada rantai makanan itu memiliki urutan yang nggak terlalu panjang, contohnya ini, si gajah ini, ada yang namanya pohon akasia, dimakan sama gajah. Ya sudah, bisa gajah pun diuraikan karena dianggapnya gajah ini menjadi hewan yang menjadi konsumen puncak, hewan yang paling besar yang susah untuk dimusnahkan oleh hewan lainnya. Jadi rantai makanan bisa hanya ada 2 urutan saja. Bahkan ini ada 3 ya sebenarnya ya. Pohon akasia, gajah, kemudian menjadi dekomposer atau diuraikan. Ya. Nah, ini juga sama seperti ini. Nah, cacing ya. Cacing
makan awalnya makan daun, kemudian cacingnya dimakan sama siapa? Guru juga bisa dimusnahkan sama predator lainnya. Sudah sampai di sini. Apakah ada yang ingin bertanya terlebih dahulu terkait materi yang sudah bisa Fira sampaikan? Tidak ada. Oke, Mas Asep. Yang sombong kan yang keluar ya. Tapi kalau misalkan Oh iya, nanti hidupnya di pohon. Jangan sombong. Ada yang bisa hidup di pohon. Ya. Seperti kalau mungkin Asep pernah lihat ada tanaman-tanaman liar ya di sekitar tanaman yang lainnya itu bisa hidup di sini. Ada pertanyaan lainnya? Kalau tidak ada, coba bisa Fira tanya beberapa anak ya, seperti dari kelompok ini. Nanti urutannya rantai makanan dari apa dulu? Produsen, konsumen tingkat 1. Kemudian kalau sudah misalnya konsumen tingkat 3 nya sudah menjadi konsumen puncak, jadi diuraikan oleh dekomposer atau pengurai. Bentuknya apa? Jamin atau bakteri. Dari kelompok ini, produsen itu tadi apa ya? Artinya ya. Kita coba kasih ya. Hidup. Oke, tumbuhan atau sebagai makhluk hidup yang bisa menghasilkan makanannya sendiri melalui apa, Mas Akmal? Proses fotosintesis. Bagus. Dari kelompok ini konsumen tingkat 1 nanti berupa hewan apa? Yang keras nggak kira? Apa? Hewan yang memakan rumput atau tumbuh-tumbuhan. Oke, bagus. Disebut hewan apa tadi? Herbivora. Sekarang kelompok yang ini konsumen tingkat 2 biasanya berupa hewan apa? Ya, bisa kata bagus. Apa? Ular, ya bisa. Kemudian apa lagi? Jadi dia makan apa? Makan daging. Disebut hewan apa tadi kalau makan daging? Karnivora. Bagus. Kelompok ini konsumen tingkat 3 biasanya berupa hewan apa tadi? Elang. Terus bisa gajah. Terus apa lagi? Burung pelikan. Itu termasuk hewan apa? Kalau makan daging. Namanya apa? Hewan. Oke. Jika sudah paham semua, saya akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok, ya, kelompok diskusi yang akan membuat sebuah proyek tentang rantai makanan. Nanti misalnya sudah cek tugas kalian masing-masing, sehingga ini akan ada perubahan sedikit ya dalam kelompok kalian yang sudah kalian berikan ini. Dari kelompok yang paling depan, ini bisa Fira namanya menjadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Saya bacakan ya. Jika ada yang perlu pindah, pindah. Kelompok 1 ini nanti ada Mbak Vanessa, kemudian ada Mas Andi, ada Mas Wira, ada Mas Satria, ada Mbak Naurin, kemudian ada Mbak Tasya. Nanti Mbak Tasya bertukar dulu dengan Mbak Betis. Nggak usah pindah tas. Cukup dibawa alat tulis dan peralatannya saja yang dibutuhkan untuk membuat proyek. Oke. Di kelompok 2 itu nanti ada Mbak Ira, ada Mbak Eva, ada Mas Rifki, ada Mas Rasya, ada Mbak Chelsea, ada Mbak Faila, bukan dengan Mbak Naura. Ya. Kemudian di kelompok 3 ya, sudah bisa Fira atur ya, kita di sini. Kelompok 4, nah kelompok 4 ini nanti ada Mas Azhar, Mbak Kaira, Mas Faris, Mas Dio, Mas Diman, dan kemudian satu lagi Mas Satria, ini Mas Azhar. Ya, bisa lihat apa-apa. Ditarik kursinya boleh diganti. Seganya rasanya.
kelompok 5. Berarti kalian menggunakan narasi. Sudah. Kemudian kelompok 2 dan kelompok berapa ini Kak? Kelompok 4. Ini buat kelompok 4. Terus kemudian yang ini untuk kelompok 2. Tahu ya? Ya, sudah ditemukan. Tahu nggak itu ekosistem apa berarti? Ekosistem apa itu? Ayo, sungai. Sini. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan.
bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak. Alhamdulillah anak-anak sudah selesai semua mengerjakan di rumah anak-anaknya. Jika sudah, kita persiapan untuk presentasi tiap kelompoknya. Sudah siap? Dari kelompok 1 dulu. Ya, kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Kelompok 1 bisa maju untuk mencoba mempresentasikan apa yang sudah dibuat dengan kelompoknya. Jadi mohon maaf, kelompok 1 ini ada beberapa teman-temannya yang sudah mengikuti kegiatan marching band. Silakan Mbak Tasya sebagai ketua kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tadi. Jadi saya perkenalkan dulu, aku Kak saya pertama saya Tasya, bisa dipanggil juga Tasya, sebagai ketua kelompok, dan yang kedua Laura, ini anggota kelompok saya, dan ketiga Satya juga anggota kelompok saya, dan juga teman-teman kami yang sudah mengikuti next band. Jadi di sini mendapatkan tugas dari guru kami membaca narasi, lalu kami diskusikan bersama, lalu kami membuat. Ini adalah rantai makanan ekosistem laut. Dan yang pertama, ini adalah produsen. Produsen ini adalah fitoplankton yang merupakan dia adalah tumbuhan. Dan yang kedua, lalu fitoplankton ini dimakan oleh konsumen satu, yaitu ikan-ikan kecil dan udang. Lalu ikan-ikan kecil dan udang dimakan lagi oleh konsumen dua, yaitu gurita. Lalu gurita dimakan lagi oleh konsumen tiga, yaitu hiu. Lalu hiu tidak bisa dimakan oleh mangsa lainnya, jadi dia akhirnya menunggu hiu ini punah, baru diuraikan oleh pengurai. Pengurai ini adalah bakteri yang siap untuk mengurai bangkai si hiu. Jadi begitulah proses rantai makanan ekosistem laut. Sekian dari kami kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Double O, D, G, O, B, good job. Kalian jawab itu ya. Bisa dengar dulu. G, double O, D, G, O, B, good job. G, double O, D, G, O, B, good job. Good job untuk kelompok 1. Apakah ada yang ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan untuk kelompok 1? Silakan. Satu pertanyaan boleh ataupun tanggapan. Bagaimana dengan pekerjaan yang sudah dilakukan atau dihasilkan oleh kelompok 1? Ada yang ingin memberi tanggapan? Sudah baguskah? Sudah rapikah? Atau ada yang kurangkah? Atau ada yang ingin memberikan tanggapan? Coba Mas Razan, silakan memberikan tanggapan untuk kelompok 1. Untuk pekerjaan kelompok 1 sudah bagus. Ya, Sudah bagus, cuma ada itu loh, tusuk-tusuk. Kenapa tusuknya? Tusuknya agak ke bawah, Oh, ada gambarnya yang agak ke bawah. ada yang kurang kelihatan berarti ya, secara visualnya dari dekat kurang terlihat. Tapi mungkin kalau dilihat dari lebih dekat masih bisa dilihat. Jadi kalau secara keseluruhan bagaimana penilaiannya Razan? Lumayan. Sudah lumayan bagus. Oke, untuk presentasi dari kelompok 1 apakah sudah jelas? Jelas. Benar? Jelas. Ya, kalau sudah kita persilakan kelompok 1 untuk kembali ke tempat duduk. Terima kasih. Sekarang persiapan untuk kelompok 2. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
pose atau pose tawuran. Oke, sudah ada yang disampaikan lagi dari kelompok 2. Jika tidak ada, minta tolong ya memberi tanggapan. Untuk kelompok 2 ada yang ingin bertanggapan? Ya, jadi silakan. Suaranya tertulis. Kelompok 2. Kelompok 2 sudah bagus pekerjaannya dan secara presentasi. Ya, ada yang ingin bertanggapan yang lainnya atau kritik ataupun saran boleh. Sebenarnya bagaimana saat presentasi boleh. Mas Azam silakan memberikan tanggapan. Iya, silakan Mbak Tasya. Ya, bagaimana? Kalau presentasi itu, Agak keras Mbak Tasya, Mbak Tasya. kalau presentasi itu sebaiknya suaranya jelas, bisa paham apa yang kita katakan. Itu saja. Nanti sebaiknya kalau presentasi, apabila presentasi suaranya lebih jelas, volumenya lebih dijelaskan. Oke, maka sudah bagus. Kita beri kucuk dulu untuk kelompok 2. GOODGOP kucuk, kucuk. GOODGOP kucuk, kucuk. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Silakan bisa duduk kembali. Terima kasih kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil kerjaannya. Silakan Mas Tristan dan juga Mas Azam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 akan memperkenalkan diri. Saya Azam, saya Tristan. Saya mendapatkan narasi untuk membuat drama tentang ekosistem sungai dalam bentuk rantai makanan. Perkenalkan saya untuk menceritakan. Yang pertama ada produser, Yang berupa produsennya ya rumput ini dia menghasilkan makanannya melakukan proses fotosintesis. lalu suaranya Mas Azam. Lalu dimakan oleh ikan yang menjadi konsumen satu dan juga oleh kepiting. Baik. Ikan dan kepiting lalu dimakan oleh burung pelikan yang menjadi konsumen juga. Lalu burung pelikan dimakan oleh konsumen juga, yaitu buaya. Buaya adalah puncak konsumen puncak rantai makanan. Lalu saat buaya itu punah atau mati sendiri, dia diuraikan oleh pengurai, yaitu jamur. Jamur akan direbus menjadi bubus atau pupuk alami, lalu menjadi tumbuhan kembali. Inilah rantai makanan ekosistem sungai. Sekian dari kelompok 3. Terima kasih. Ada yang ingin memberi tanggapan untuk kelompok 3? Untuk pekerjaannya bagaimana? Baiklah, silakan memberi tanggapan temannya. Baik. Apa? Ulangi. Boleh diulangi Mbak Kaila? Jelas dalam mempresentasikannya. Oke, ada yang ingin memberi tanggapan atau kritik saran? Silakan. Tadi Azam menjelaskannya ketutupan gambarnya jadi Oh gitu, Azam menjelaskannya
menutupi gambarnya sehingga teman-teman jadi tidak terlalu jelas dalam melihat gambarnya. Oke, baik, sudah diterima oleh kelompok 3. Ya, tidak apa-apa. Kita beri good job dulu untuk kelompok 3. G double O D G O P. Good job, good job. G double O D G O P. Good job, good job. Tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 3. Silakan bisa kembali ke tempatnya. Kelompok 4 sudah siap. Yuk, silakan maju ke depan. Sudah siap Mas Razan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menunjukkan hasil diskusi kami. Kami membuat sebuah rantai makanan yang ditempelkan di kertas. Yang pertama, nada padi. Padi dimakan oleh 12, yang 12 dimakan oleh kakak. Lalu, kakak dimakan oleh bulan. Dan bulan dimakan oleh burung. Ketika burung mati, tidak ada lagi yang mau memakan burung atau tidak sanggup. Jadi burung elang akan diuraikan oleh juri. Ketika setuju. Yang berperan menjadi produsen di sini adalah padi. Kosmetika 1 itu adalah bentuknya. Kosmetika 2 kakak dan kosmetika 3 lalu kosmetika 4 adalah guru. Ya, sudah. Dan dari kami kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin memberi tanggapan atau kritik saran? Satu orang saja tidak apa-apa. Raihan, ya beri saran temannya ataupun masukan boleh ataupun tanggapan. Bagaimana pekerjaan dari kelompok 4? Ya, sudah bagus dan presentasinya sudah jelas. Oke, Mas Azam. Gimana? Sebaiknya bajunya dirapikan. Oh, sebaiknya bajunya dirapikan. Oke, baik Mbak Kaila. Dasinya kebetulan lepas. Iya, oke. Begitu saja berarti masukannya supaya terlihat lebih rapi ya. Kita beri good job dulu untuk kelompok 4. G double O D G O P. Good job, good job. G double O D G O P. Good job, good job. Tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 4. Terima kasih yang terakhir. Kami persilakan ke kelompok 5. Silakan Mbak Jenis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diorama kami. Kami mendapatkan tugas dari guru kami membuat rantai makanan sama sistem hutan. Yang pertama ada rumput atau tumbuhan yang berperan sebagai produsen. Lalu yang kedua ada konsumen. Tingkat 1 ada yang memakan produsen, ada kambing dan kelinci atau lain sebagainya. Yang konsumen kedua ada serigala yang memakan kambing dan kelinci. Dan konsumen ketiga atau konsumen puncak ada harimau. Harimau memakan serigala dan jika harimau sudah mati atau hilang, harimau tidak ada lagi yang dapat, tidak ada yang memakan harimau lagi. Lalu harimau akan diuraikan oleh jamur atau virus. Lalu setelah itu virus dan jamur
jamur Bakteri dan jamur akan terurai kembali menjadi buku alami dan menjadi tumbuhan. itu seterusnya. Begitu seterusnya. Sekian dari kami kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang ingin memberi tanggapan untuk kelompok 5? Ada Mas Azam? Ya, silakan. Ya. Anaknya kembali. Anaknya kebalik bagaimana? Oh, ini iya. Gimana bisa menjelaskan mungkin? Ini menyusun ini akan menyesuaikan arahnya. Produsen dimakan oleh kami kan ini. Terus itu konsumen satu dimakan oleh konsumen. Iya. Jadi dia menyesuaikan urutannya supaya makannya tetap terlihat. Ya, karena ini kan dimakannya saling dimakan seperti ini. Ya, sudah bagus dari kelompok 5. Oke. Ada yang ingin memberikan kritik saran lagi? Jika tidak, oh ya Mas Satria, silakan. Oh, suaranya agak putus-putus. Oke, baik, besok belajar lagi ya. Nggak apa-apa ya, kita ya Mbak Kaila. Tanamannya kerang satu, tidak apa-apa itu sebagai penghias ya. Oke, ada yang ingin ditanggapi? Sudah cukup? Sudah cukup, kita beri ujian dulu untuk kelompok 5. GOODGOB GOODGOB tangannya meriah untuk kelompok 5. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah selesai semua anak-anak dalam membuat diorama rantai makanan ataupun lembar kerja yang sudah Bu Safira bagikan dari kelompok 1 sampai kelompok 5. Bu Safira acungi jempol dan terima kasih banyak maupun tepuk tangan untuk kalian semua, apresiasi penuh untuk anak-anakku yang sudah bekerja sama dan di kelompoknya masing-masing sehingga bisa menghasilkan suatu karya yang bermanfaat. Oke, dari sini anak-anak kita bisa coba refleksi dulu kegiatan hari ini. Bagaimana perasaan anak-anak setelah membuat diorama maupun mempelajari rantai makanan hari ini? Sangat senang. Alhamdulillah sangat senang. Kelompok 5 senang, kelompok 4 ceria. Ada yang sedih tidak? Ada disampaikan nggak apa-apa. Sedihnya kenapa? Apakah tadi rebutan gunting mungkin dengan temannya? Tidak ya. Terus kemudian apa bagian yang tersulit bagi kalian di hari ini? Bagian masang styrofoamnya bagi yang membuat diorama, styrofoamnya kesulitan. Kelompok 2 ada kesulitan? Tidak ada. Bagian mana yang paling menyenangkan? Menggunting dan menempel. Menggunting dan menempel. Bahagia sekali. Biasanya hanya menulis maupun membaca. Mungkin seperti itu ya. Hari ini kita ada keterampilan menggunting dan juga menempel. Dari diorama yang sudah dibuat, berarti anak-anak sudah berhasil membuat sebuah gambaran ya tentang rantai makanan dari beberapa ekosistem. Ada yang membuat ekosistem apa tadi? Laut, ekosistem saya, ekosistem sungai, ekosistem apa ini? Hutan. Ada berbagai macam rantai makanan dari berbagai ekosistem. Dan arti kita bisa pelajari hari ini apa yang dimaksud dengan rantai makanan itu. Rantai makanan apa berarti? Proses makan dan dimakan antar apa mereka? Antar makhluk hidup untuk bisa apa? Mendapatkan energinya. Betul sekali. Proses makan dan dimakan antar makhluk hidup untuk bisa mendapatkan energi. Berperannya apa saja tadi? Ada yang jadi berperan menjadi produsen yang bisa tingkat 1 dan juga dekomposer. Produsen itu yang bisa apa? Menghasilkan makanannya sendiri. Konsumen tingkat 1 biasanya berupa hewan herbivora atau pemakan rumput. Konsumen tingkat 2 hewan karnivora atau pemakan daging. Konsumen tingkat 3 juga pemakan daging atau omnivora. Kemudian jika sudah mencapai konsumen puncak, mereka akan diuraikan oleh apa? Bakteri dan juga jamur. Dari sini apakah ada yang masih belum paham mengenai materi
materi rantai makanan dan antar hubungan makhluk hidup satu dan yang lainnya dalam rantai makanan dari berbagai macam ekosistem. Ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Jika tidak ada, kita sudah memasuki sesi akhir pembelajaran, yaitu akan mengerjakan soal evaluasi. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Feni Melina yang merupakan salah satu CGP Angkatan 11 dari Kota Semarang. Dan kali ini saya pun tidak sendiri, saya dibersamai kembali oleh Ibu Safira selaku guru kelas 5 di SDN Kalibanteng Kidul 01 dan juga pengajar praktik Ibu Mia Indah Kusumawati. Baik, Assalamualaikum Bu Mia dan juga Bu Safira. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, baik, pada percakapan di pasca observasi ini nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan ya terkait dengan pembelajaran yang sudah saya observasi ataupun sudah dilaksanakan Bu Fira di kegiatan sebelumnya ya Bu Fira ya. Dan kita tujuannya itu adalah untuk mengetahui sejauh mana ya Bu ya proses pembelajaran yang telah dilakukan. Begitu ya Bu Fira? Baik Bu Feni. Sebelumnya di Bu Fira, bagaimana Bu perasaannya Bu Fira ketika kemarin sudah melewati ataupun sudah melaksanakan ya Bu ya, melaksanakan pembelajaran dan kebetulan saya menunggu ya Bu ya di belakang ya Bu ya. Yang pastinya pertama perasaannya deg-degan ya, tapi alhamdulillah seiring berjalannya waktu akhirnya bisa terlaksana pun bisa lega. Dan di samping itu juga sebelumnya wah ini menjadi tantangan baru juga ya yang akhirnya bisa mengasah lagi mungkin skill saya maupun juga pengetahuan yang lebih lagi bagaimana nanti bisa memanajemen yang baik untuk anak-anak, kemudian apalagi ditunggu oleh rekan sejawat sendiri. Oke, baik. Paling seneng ya Bu ya, Iya, seneng tapi dan juga seneng iya, pastinya lega juga ya Bu juga. ya. Dan ini Iya. juga pengalaman pertama juga mungkin ya Bu ya, kalau biasanya ditunggui oleh Ibu Kepala Sekolah yang Ini, supervisi ini iya, dengan rekan rekan sejawatnya. sejawat sendiri. Baik Bu Fira, kira-kira nih apa yang diharapkan Bu Fira dari percakapan kita kali ini nanti Bu? Yang diharapkan pastinya dari percakapan ini tentunya bisa menemukan nanti solusi-solusi atas masalah ataupun hambatan yang kemarin saya alami saat mengajar anak-anak, khususnya ketika materi kemarin nih Bu Feni. Oke, begitu ya Bu Fira. Kemudian Bu Fira bisa diceritakan kembali Bu mungkin area pengembangan yang telah Ibu lakukan di dalam kelas ya Bu ya, terkait dengan juga langkah-langkahnya, kemudian tahapan-tahapan pembelajaran apa saja yang sudah Ibu lakukan. Ya, untuk area pengembangannya ada dua, yaitu saya mengambil aspek pengetahuan maupun juga keterampilan. Untuk aspek pengetahuan sendiri yaitu ada dalam indikator tujuan pembelajarannya. Kalau kemarin itu saya mengambil tema tentang, materi tentang rantai makanan. Jadi untuk tujuan pembelajarannya adalah di mana siswa bisa menghubungkan peran antar makhluk hidup di dalam suatu rantai makanan itu sendiri, maupun untuk aspek keterampilannya juga ada keterampilan proses anak-anak sendiri maupun juga keterampilan anak-anak dalam skill berkomunikasi saat berdiskusi maupun presentasi. Baik, jadi ada aspek pengetahuan dan juga Iya, aspek aspek keterampilan, keterampilan, di mana betul. pengetahuan tadi terkait dengan tujuan pembelajaran ya Bu ya, yang Iya. ingin dicapai juga terkait juga dengan keterampilan itu kemampuan anak untuk berkomunikasi, mungkin presentasi, Presentasi, ya Bu ya, betul juga memberikan sekali. tanggapan. Iya. Baik, Bu Safira, menurut Ibu nih sejauh mana Bu pencapaian area pengembangan yang telah Ibu lakukan?
Kalau sejauh mana, alhamdulillah sebagian besar menurut saya anak-anak bisa melaksanakan, anak-anak bisa mencapai tujuan pembelajaran untuk materi kemarin yang sudah saya sampaikan kepada anak-anak. Namun pastinya ada beberapa anak-anak yang masih membutuhkan bimbingan maupun juga tidak lanjut selanjutnya untuk pembelajaran terkait dengan materi yang sudah diajarkan kemarin. Ya, berarti terkait dengan itu ya, Bu, pembimbingan ya, Iya. pembimbingan anak ya Bu ya, supaya mungkin juga lebih percaya diri gitu ya Bu ya, Iya. ketika berpresentasi dan juga mengerjakan LKPD juga yang diberikan Bu Safira. Iya. Baik Bu, kira-kira apa yang melatar belakangi Bu hal tersebut ataupun dari kendala-kendala permasalahan tersebut Bu terjadi pada siswa? Oh iya, untuk kendalanya pasti latar belakangnya pasti bisa jadi dari saya sendiri juga saya mencoba merefleksi diri ada kekurangan untuk bisa membriefing siswa ya atau menyiapkan anak-anak di mana setiap kelompok itu pastinya harus ada pembagian tugas yang merata. Jadi bisa jadi dari kondisi pembelajarannya kemarin kendalanya ada beberapa kelompok itu yang tidak bisa membagi tugasnya dengan baik dari tiap kelompoknya sehingga saat pengerjaan LKPD itu sendiri terutama akhirnya menjadi tidak efisien pengerjaannya. Ada hambatan-hambatan, kemudian ada yang mungkin saling memberikan tugas lebih banyak atau bahkan ada yang hanya tugasnya sedikit saja jadi tidak bisa merata. Maupun yang kedua tantangannya adalah anak-anak ya ini belum bisa ada manajemen fokus ya, apalagi saat presentasi ternyata memang dari mereka sendiri pun masih ada kesulitan untuk bisa presentasi di depan kelas, mungkin dari rasa kurang percaya diri, kemudian ada ya kurang latihan juga. Nah, akhirnya dari situ kendala-kendalanya yang saya alami. Jadi terkait Iya. dengan manajemen waktu ya Bu Iya, ya, manajemen yang kemarin waktu. juga melebihi waktu yang direncanakan karena memang saat penugasan itu kelompok itu pembagiannya belum secara Belum merata, secara merata, dan juga iya. saat presentasi mungkin anak tadi masih malu-malu, Malu-malu, jadi iya. suaranya masih pelan, kemudian memberikan tanggapannya pun juga masih Masih malu-malu, jadi takut nanti kalau memberikan tanggapan seperti ini gimana gitu ya Bu ya. iya, terus masih saling itu juga ibaratnya saling pengen ibaratnya memberikan ke temannya saja, jadi nggak percaya diri. Padahal Iya. harusnya kalau kelompok itu kan presentasi bisa bareng-bareng seperti itu. Iya, saling mengisi gitu Saling ya mengisi, Bu iya. ya. Benar-benar. Kemudian Bu Fira, dalam menghadapi hambatan-hambatan tersebut nih Bu, kira-kira solusi apa nih Bu yang bisa Ibu lakukan untuk meminimalisir ya Bu ya hambatan tersebut Bu? Iya, untuk meminimalisir pasti yang pertama ada pendampingan ya secara inklusif untuk anak-anak itu sendiri, di mana saya juga harus bisa memberikan persiapan dulu di awal pembelajaran, bagaimana nanti kita belajar di hari ini supaya bisa tercapai dengan efektif, efisien, utamanya ketika ada pengerjaan LKPD seperti itu. Terus kemudian mengajarkan kepada anak-anak bagaimana kita bisa membagi tugas secara merata saat pengerjaan LKPD itu sendiri ataupun ketika ada tugas yang harus dikerjakan secara bersama-sama. Jadi tidak ditimbal ke salah satu anak ataupun hanya beberapa anak saja yang mengerjakan. Kemudian yang kedua ketika presentasi itu pastinya ya ini juga PR untuk saya sendiri yaitu bisa memberikan tips-tips kepada anak-anak terlebih dahulu. Mungkin dengan cara mencontohkan dulu, menjadi apa namanya contohnya dulu, role modelnya dulu, ya bagaimana cara presentasi yang baik, bagaimana cara untuk bisa membangun rasa percaya diri, bagaimana untuk membuka presentasi itu sendiri dan mungkin itu juga bisa dilaksanakan beberapa kali dalam seminggu untuk latihan berkomunikasi di depan kelas. Iya Bu, jadi memang yang pertama tadi pendampingan yang inklusif ya Bu untuk ya, jadi anak-anak. Bu Safira mendampingi secara inklusif setiap kelompok supaya pembagian tugasnya itu merata ya Bu ya, tidak dilimpahkan ke satu atau dua anak itu terus gitu ya Bu ya, jadi bisa nanti mengerjakan LKPD-nya ataupun tugasnya bisa tepat waktu. Kemudian yang kedua tadi untuk presentasi ya Bu ya, tadi ada tips-tips ya nanti tips-tips juga dari Bu Safira dan juga Bu Safira menjadi role model mencontohkan terlebih dahulu pada anak-anak supaya anak-anak bisa melakukan presentasi yang baik, yang bagus, suaranya bisa terdengar dan juga bahkan juga memberikan tanggapan tadi ya Bu ya untuk rasa percaya diri, memberikan tanggapan kepada teman-teman yang lain. Iya, baik sekali. Iya, Bu Safira. Kemudian Bu Safira, kapan nih Bu kira-kira Bu Safira akan memperbaiki hambatan-hambatan ini Bu? Sesegera mungkin ya, Bu Feni, saya bisa memperbaiki dari hambatan-hambatan yang telah dihadapi kemarin seperti itu dan menjadi evaluasi tersendiri untuk
diri saya, dan pastinya untuk bisa menuju keberhasilan untuk nanti memperbaiki pembelajaran ini, saya juga membutuhkan pastinya dari berbagai pihak, utamanya dari siswa saya sendiri, kemudian juga saya pun juga bisa cobalah diskusi dengan teman sejawat yang utamanya juga dengan jenjangnya sama dengan saya. Bagaimana ya cara perencanaan kegiatan pembelajaran yang baik, bagaimana ya supaya tujuan pembelajaran di hari itu bisa tercapai semua, bagaimana untuk bisa memanajemen waktu dengan baik, utamanya untuk ngajarin anak-anak biar manajemen waktunya pengerjaannya itu bisa selesai tepat waktu dan tidak menyita waktu, akhirnya pembelajaran lain pun masih bisa kita laksanakan. Oke, bagus sekali Iya. Bu Safira. Bu Safira itu merencanakan perbaikan ini bisa dilaksanakan sesegera mungkin, Iya. begitu ya Bu, secepat mungkin, dan juga bahkan tadi juga melibatkan beberapa pihak seperti rekan sejawat, apalagi ini di sekolah kita kan juga ada 5A, 5B, 5C Iya, ya Bu ya, 5C. yang satu sama-sama satu tingkat bisa bekerja sama dengan pihak-pihak Betul. lain, rekan sejawat yang lainnya bisa memberikan masukan juga iya, ya, barangkali gitu ya. juga itu Bu Feni ada referensi, terus kita bisa belajar bersama dari PMM kan juga banyak sekali fitur-fitur yang bisa kita pelajari, banyak bahan ajar di sana supaya nanti saya bisa lebih memanajemen kelas dengan baik maupun bisa lebih menggali lagi strategi pembelajaran yang bagaimana ya supaya anak-anak itu tertarik dengan pembelajaran sehingga semuanya bisa berjalan dengan lancar. Iya, berarti Bu Safira sudah punya apa ini rancangan-rancangan untuk Iya. mengatasi ya Bu ya hambatan-hambatan yang terjadi tadi Bu. Secara keseluruhan apa yang disampaikan oleh Bu Safira sama dengan catatan saya saat pra-observasi maupun observasi, di mana Bu Safira ini sudah sesuai dengan rancangan pembelajaran di sebelumnya, dan Bu Safira pun sudah memberikan pembelajaran yang baik ya Bu, yang luar biasa, di mana ada pembelajaran diferensiasi yang sangat nampak sekali mulai dari proses, kemudian produk dan juga sama kontennya, konten, di mana kontennya Bu Safira menampilkan beberapa video ya, dan juga bahkan materi dalam bentuk tertulis maupun IT dalam bentuk ditayangkan di slide LCD ya, maupun itu juga luar ada biasa. diorama Iya. dari untuk rantai makanan. Iya, bagus sekali Bu, itu bahkan di diferensiasi prosesnya pun juga Bu Safira terlihat di sini Bu Safira mengelompokkan siswanya itu Iya. berdasarkan kesiapan belajar. Iya, Ada kesiapan belajar. kelompok yang mahir sebagian dan juga kurang mahir, yang di awalnya Bu Safira Pakai asesmen awal Assessment ya, awal. asesmen Iya, diagnostik, dan juga terakhir pun di diferensiasi produk pun juga sangat kelihatan Bu Safira memberikan kesempatan anak untuk membuat produk yang berbeda-beda sesuai dengan kesiapan belajarnya. Kemarin ada diorama, ada diorama, ya, Bu, ya. betul. Kemudian Terus ada juga yang menggunakan narasi narasi, terlebih dahulu, iya. bagaimana anak-anak bisa menganalisa ini, saya harus membuat diorama apa ya. Baru yang ketiga itu juga menurut kesiapan belajarnya saya langsung menggunakan LKPD Iya. untuk menempelkan sesuai dengan ekosistem yang sudah ditentukan. Iya, luar biasa sekali Bu Safira. Pembelajarannya juga sangat menginspiratif bagi saya juga ya Bu ya. Kemudian Bu Safira, kira-kira ada yang ingin disampaikan tidak Bu dari kegiatan coaching supervisi akademik kali ini Bu? Iya, alhamdulillah utamanya saya bersyukur untuk bisa mendapatkan kesempatan ini dari Bu Feni. Ya sangat senang juga. Kemudian selain itu saya juga semakin menjadi lebih termotivasi ya dengan adanya kegiatan supervisi akademik yang berbasis coaching ini untuk bisa meningkatkan kinerja saya utamanya sebagai guru di dalam kelas untuk pembelajaran anak-anak, bisa lebih mengembangkan skill saya lagi. Di samping itu dengan pendekatan coaching yang memberdayakan ini akhirnya saya juga merasa didukung untuk bisa menjadi pendidik yang lebih profesional lagi. Ternyata masih banyak sekali yang harus saya pelajari, masih harus banyak lagi yang harus ditelateni, ibaratnya seperti itu. Dan proses pendampingan ini yang berbasis kemitraan maupun kesetaraan juga membuat saya semangat dalam memperbaiki proses pembelajaran untuk bisa lebih baik lagi, di mana dalam kegiatan supervisi ini tidak ada rasa di adjustment, tidak ada rasa diintervensi, bahkan saya merasa terdukung oleh Bu Feni sebagai coaching untuk bisa saling support, untuk bisa memberikan masukan. Jadi tidak ada rasa
digurui maupun menggurui satu sama lain. Baik, Seperti Bu itu. Fira. Sangat senang sekali. Alhamdulillah ya Dan saya Bu juga ya. ucapkan terima kasih banyak pastinya kepada Bu Feni. Iya, saya juga terima kasih sekali nih bersama Bu Safira. Kemudian Bu Safira, kira-kira rencana pengembangan selanjutnya nih, apa yang akan dilakukan oleh Bu Safira nih Bu? Untuk rencana pengembangan selanjutnya ya ini pastinya saya harus lebih mempersiapkan untuk persiapan awal pembelajaran, lebih belajar banyak lagi untuk model pembelajaran maupun strategi pembelajaran yang baik seperti apa, terus kemudian bisa lebih mempelajari lagi diferensiasi utamanya untuk produk, karena pastinya kan setiap materi itu kan Iya, memiliki betul. macam-macam itu ya Bu Feni, karakternya Karakter, masing-masing. Tidak bisa kita samakan produknya harus bentuknya diorama terus kan tidak bisa. Nah itu harus selalu dipelajari, kemudian untuk mengasah skill, rencana pengembangannya juga bisa belajar melalui PMM tadi ataupun juga dari sumber-sumber seminar yang lainnya maupun secara touring maupun juga daring, ataupun juga alhamdulillah sekarang kita bisa terbantu adanya seminar yang sudah disiarkan secara ulang lewat YouTube seperti Iya, itu. iya, bagus sekali, luar biasa ya Bu ya. Rencana pengembangan yang Bu Safira sudah rencanakan mulai dari sekarang nih ya Bu Iya, ya, terkait mengikuti beberapa pelatihan-pelatihan, berdasarkan mempelajari strategi-strategi pembelajaran juga yang lebih iya. baik, yang tentunya nanti pasti berpihak pada murid gitu ya Iya. Bu ya. Baik, Bu Safira, demikianlah percakapan pasca observasi ini Bu. Saya ucapkan terima kasih sekali Bu Safira sudah mau membantu saya dari proses awal pra observasi sampai ke kegiatan terakhir ini pasca. Saya juga selalu berharap proses ini memberikan kebermanfaatan ya Bu ya bagi Bu Safira untuk pembelajaran selanjutnya, dan juga tentunya bagi saya ya Bu ya. Saya juga banyak sekali mendapatkan inspirasi-inspirasi yang luar biasa dari Bu Safira. Termasuk kemarin yang saya menarik juga terkait dengan PSE-nya, memberikan ice breaking, kemudian memberikan kesempatan pada siswa juga untuk Bisa berpendapat dan lain iya, sebagainya. Itu memberikan luar biasa sekali, juga ide baru bagi saya. Terima Baik, kasih. Bu Safira, terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Ya, demikianlah percakapan pada pasca observasi ini untuk mengakhiri kegiatan pada aksi nyata di modul 2.3. Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak. Semoga video kali ini bisa menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.